Hai, gue mau bikin vlog khusus untuk Eril, ya kan? Emeril kan Mumtaz ya. Hmm, apa ya? Ceritanya dia kan ditugasin sama Allah untuk jadi divine bodyguardnya gue, alias kayak malaikat penjaga gitu kan. Mungkin gak ada yang percaya ya. Mungkin ada yang anggap gue kayak, ih ini orang delusi gitu kan. Tapi ya kalau lo bukan orang spiritual, kalau lo bukan indigo dan empath, lo mungkin gak akan ngerti maksud gue. Dan kalau lo bukan orang pilihan Tuhan juga gitu kan, karena yang bisa baca energinya, koneksi antara gue dan Ariel ya orang-orang pilihan Tuhan paling nggak. Kalau yang indigo mungkin nggak semuanya bisa ya, tergantung kemampuannya. Nah jadi pada intinya kemarin gue iseng mainkan channeling gitu kan. Ya Allah, aku tanya kan, ya Allah aku anak baik bukan gitu, aku orang baik bukan. Terus jawaban Allah, iya baik. Tapi biasa aja tuh ayunannya dari kayak pendulum-penduluman gue gitu kan. Terus kalau misalnya gue tanya kan iseng, ya Allah kalau Ariel baik nggak gitu, baik, kenceng, lumayan kenceng. Berarti baik kalau Ariel daripada gue jadi kayak belajar dari Ariel juga kan. Wow, luar biasa ya Allah yang memuliakan Ariel ya, emang ternyata orangnya tuh baik gitu. Terus gue iseng, ya Allah Ariel sayang nggak sama aku gitu kan. Sayang katanya Allah gitu kan. Terus gue nanya kan ke Ariel kan, karena gue ada jadi ada yang, terus gue nanya ke Allah, ya Allah aku lagi dikelilingin malaikat nggak selain Ariel gitu kan, karena kan emang dia jagain gue kan Ariel. Terus iya kata Allah gitu. Terus karena gue tahu ada Ariel kan, ya di energi gue ya, kita kan nggak bisa ngeliat ya, tapi kan dia di 5D, dan dia tuh kayak setiap kali gue nyebut namanya tuh dia kayak nyamperin gitu loh. Terus gue tanya ke Ariel, Ariel kita kontak ya lewat ini kayak penduluman. Ariel lo sayang nggak sama gue gitu kan. Sayangnya dalam artian sayang antar sama manusia lah, ciptaannya Allah gitu, bukan antar lawan jenis yang gimana gimana, enggak. Terus ya sayang gitu, ih lucu banget gitu kan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau bisa telepatian sama orang-orang yang di 5D nih sama Allah gitu kan, kayak terjawab gitu rasa penasarannya ya kan. Terus Ariel paling tahu lah kondisi gue gimana, gue dari semenjak dia nggak ada ya, semenjak dia dipanggil sama Allah sampai saat ini, gimana gue tuh diniat, ada orang-orang yang berniat untuk memasukkan gue ke rumah sakit jiwa. Ada juga yang seperti kasusnya Peretas dan Perisak gue nih, penguntit gue, pengen melibatkan gue ke kasus perdagangan orang dan seks misalnya, atau penculikan, penganiayaan dan pembunuhan ya kan, bisa sekaligus tuh semuanya. Ariel tuh tahu, terus termasuk siapa aja yang ngirim ilmu hitam gitu kan, misalnya sepupu gue sama pasangan ceweknya ya kan, pasangan yang cewek yang iri sama gue itu gitu. Terus sampai saat ini si pasangannya itu masih terus ngirim ilmu hitam ke gue. Kemungkinan besar orang Eropa ya kayaknya tuh ceweknya, mungkin tinggal di Bali atau gimana, gue nggak ngerti. Belum nanya lebih dalam sih, itu baru gue informasi beberapa sumber dan dari apa yang gue tanya ke Allah. Terus apa lagi ya, pokoknya gue banyak belajar lah dari Ariel. Ariel tuh bener-bener ngejalanin tugas spiritualnya, apa ya, dia tuh nurut sama Allah gitu lah. Dia bukan tipe yang kayak yang mempertanyakan gitu, ya Allah kenapa sih kok aku disuruh bantuin dia gitu kan, bantuin gue maksudnya, kenapa sih aku sama dia gitu kan, bukan sama apa sih orang pilihan Tuhan yang lain gitu kan, yang perlu dibela juga gitu. Nah enggak, Ariel tuh tipe yang nurut gitu sama Allah, makanya dia disayang sama Allah gitu kan. Terbukti kan dari tayangan ada tuh di YouTube, peziarahnya dia tuh banyak banget, membludak, gue nggak ngerti itu hari apa aja ya kan. Terus gue tanya sama Ariel juga, Ariel lo pengen nggak kalau gue ziarah ke makam lo gitu kan, waktu pakai penduluman. Iya dia semangat banget gitu gerakannya, tet iya gitu katanya, semangat dia tuh, seneng diziarahin. Jadi kalau
ya mudah-mudahan sih kesampaian ya Ariel ya, kalau mudah-mudahan kalau nggak ada halangan hambatan, dan kalau dilindungi sama Allah ya insya Allah gue kesana gitu kan Ariel. Karena gue juga berterima kasih banget udah ditolongin, udah dibantu ngelacak secara 5D ya kan. Karena kita kita nggak kita semua sih, mungkin ada orang-orang tertentu yang ada juga spiritualis 5D yang bilang kalau gue tuh disiapin sebagai spirit guides atau roh penjaga untuk mungkin nanti generasi berikutnya atau anak-anak yang berikutnya gitu kan. Gitu, jadi Ariel tuh ya kayak gitu, kita semua tuh ada orang-orang tertentu yang dipercaya sama Allah untuk ngawasin orang-orang yang Allah utus gitu kan, orang-orang yang Allah percayakan sesuatu, nggak terkait dengan masalah spiritual ya, nggak terkait dengan masalah religi aja, cuman masalah-masalah yang lain lah, mungkin dia jadi pemimpin dunia ya kan, mungkin dia jadi tokoh apa gitu ya. Gue berterima kasih banget buat Ariel dan keluarganya dan mungkin Nabila ya. Tadi gue tanya, kan dia, jadi gue tanya sama Allah, ya Allah, aku boleh nggak membahas soal Ariel di vlog aku gitu kan? Boleh kata Allah. Terus kalau misalnya gue tanya Ariel, Ariel, jadi pas abis sholat nih tadi gue nanya, Ariel, lo mau nggak gue bahas di vlog gitu kan? Terus Mbak, gak usah Mbak gitu kan. Kesannya gitu ya, nggak usah. Terus beneran pas gue cek di penduluman gue, nggak, dia emang nggak mau. Terus gue bilang kenapa lo nggak mau gitu kan. Terus apa yang bikin lo nggak mau gitu. Gue bahas Nabila boleh nggak? Boleh. Bahas keluarga yang baik-baik aja boleh, oke. Terus bahas apaan yang nggak boleh gitu kan. Terus gue kayak nanggep sinyal dari dia bahwa enggak mbak, gue malu gitu kan. Lucu banget sih dia, udah di 5D tetap aja masih malu gitu kan. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya kalau lo nggak percaya lo cek aja, telepati aja sama Allah gitu kan, minta izin sama Allah, ngobrol sama Ariel boleh nggak gitu kan. Tapi jangan disakitin Arielnya ya, dijagain, dilindungin, dikasih energi baik, dikirimin doa-doa yang baik gitu. Karena dia juga orang pilihan Tuhan ternyata kan. Gue kadang suka nyesel, kenapa ya Ariel, lo kok jadi kayak gini gitu kan, dipanggil sama Allah lebih dulu. Gue jadi kayak ngerasa bersalah karena emang gue yang minta kan, ya Allah aku butuh pelindung gitu. Aku butuh pelindung karena orang tuh nggak ada yang percaya kalau misalnya gue ngaku sebagai orang pilihan Tuhan gitu kan, karena emang disuruh sama Allah ya kalau nggak ya mungkin dianggap skizofrenia apa gimana, apa delusi ya kan. Nggak, sebenarnya nggak. Kalau gue delusi gue nggak akan bisa channeling dong ya kan. Nggak ada, gue cuma ngaku-ngaku terus gue nggak punya bukti apa-apa gitu kan. Tapi karena gue bisa channeling, gue bisa ngebongkar kasus-kasus ya kan, makanya gue diincer dan gue dikuntit massal gitu kan, yang bahkan ada yang niatnya untuk menyabotase, membungkam, dan membuat gerak gue tuh jadi terbatas gitu. Itu Allah tahu semua, Errol juga tahu. Jadi kayak ya gimana ya, ya udahlah, gue sih diajarinnya kan disuruh maafin ya, maafin aja lah orang-orang ini yang menguntit masal, yang ingin menghambat jalan hidup lo, takdir lo, padahal udah jelas kalau Tuhan tuh yang nyuruh gitu kan. Karena emang udah zamannya sekarang, karena udah ada perang, udah ada gempa-gempa kan, terakhir gempa di Turki sama Suriah itu. Oh ya, yang Ukraina insya Allah sih masuk surga semua ya, ruh-ruhnya itu, mereka korban-korbannya. Terus kalau yang korban yang meninggal ya, terus kalau misalnya yang itu yang Turki sama Suriah itu ya seperti yang udah gue jelasin lah sebelumnya, kayaknya gue udah pernah jelasin kemarin tadi, bahwa mereka itu akan masuk surga, tapi nggak semuanya kali ya, karena pelan, nggak sekenceng yang Ukraina kayaknya langsung semua tuh masuk surga gitu. Makanya lo apa ya belajarlah soal hidup dan mati. Itu hidup tuh cuma sementara gitu kan. Ariel aja kayak masih ada 70% tuh masih ya 70-30 lah. 70 dia kayak udah nerima dia di akhirat, dan 30%-nya kayak masih pengen di bumi gitu, kayak masih pengen jalan-jalan, masih pengen ketemu orang-orang yang dia sayang gitu kan. Dia masih kayak gitu. Gue nggak bisa ngerasainnya gitu di pikiran gue, karena ya itulah, dia tuh soulmate sama gue. Soulmate-nya dalam arti temen sejiwa ya, sama-sama
ada apa kalau nggak salah Pleiadian apa kalau nggak salah ya, itu sama-sama empath. Dan apa ya, dia juga berjuang soal masalah kesehatan mental. Ya gue nggak usah cerita lah, yang penting ternyata misinya tuh sama gue sebenarnya, cuman jalannya beda, dan mungkin dia punya pemikiran yang berbeda dari gue juga punya punya gangguan kecemasan misalnya kan, gampang panikan, gampang apa, karena ada PTSD, karena dari trauma-trauma masa kecil dan masa lalu. Mungkin dia juga punya, mungkin yang lain juga punya, dan lo semua punya gitu kan, yang sosiopat, psikopat juga pasti punya trauma, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi kayak apa ya, ya udah zamannya sekarang kita udah harus peduli dengan kesehatan mental, ya kan. Segala sesuatu itu apa ya, ya udah di, boleh nggak dia gue ngomongin ini deh, boleh boleh kata dia. Ya udah, intinya apa ya, maafin aja lah semua orang. Gue jadi belajar nih, perasaan gue udah penyabar, udah pemaaf, udah penyayang gitu kan, tapi ternyata dari kasus penguntitan massal, dirisak, diretas ya kan, itu kayak ternyata gue kurang sabar, kurang sayang, kurang pemaaf gitu kan. Ini Allah kayak mengujinya itu berat banget. Mungkin kalau lu yang jadi gue atau jadi orang pilihan Tuhan yang lain ya, kayaknya nggak ada yang kuat sih, nggak ada yang kuat. Gue sampai bilang sama Allah, ya Allah, kalau misalnya aku nggak ngeriset hal kayak gini, ini tuh aku bisa depresi loh ya Allah gitu kan. Aku bisa curhat sama Allah tuh gitu, ya Allah ngerti, makanya disuruh sabar. Gue sampai tanya kan, bisa channeling sama Nabi Muhammad, ya Nabi gimana, disuruh sabar gitu kan, kata Nabi Muhammad. Terus sempat gue kemarin channeling, Nabi sayang nggak sama aku gitu kan. Gue iseng banget, ya Allah. Terus akhirnya sayang katanya, sayang kata Nabi Muhammad gitu kan, gitu bergerak. Iya gitu kan, iya sayang. Oh alhamdulillah Nabi Muhammad sayang sama aku, nyonyong gitu kan. Makanya gue berpikir, gila, ini orang pilihan Tuhan aja yang mungkin levelnya bukan Nabi, bener-bener Rasul ya. Kita tuh cuman kayak penghantarnya Nabi Isa kelak gitu kan. Tapi ujiannya luar biasa, sama, mungkin hampir sama beratnya dengan nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udahlah, emang mesti dijalanin, emang udah takdirnya harus jadi orang pilihan Tuhan ya. Dengan semua tempaan yang ada, ujian yang ada orang yang berniat menghabisi nyawa kita, ada yang berniat memenjarakan pakai laporan palsu misalnya kan, pokoknya gitu deh. Terus ada lagi yang pengen masukin kita ke RSJ gitu. Allah tuh tahu siapa-siapa aja orangnya, Eril pun tahu ya kan. Makanya dia ada tuh untuk menenangkan gue sebenarnya. Takut sebagai orang awam tuh takut loh, kebebasannya tuh direnggut ya, padahal niat kita tuh baik loh. Niat kita tuh untuk nyelamatin orang dari narsisisme, supaya jangan ada lagi kekerasan dan kejahatan. Itu luar biasa, itu taruhannya nyawa sama mental ya kan, luar biasa. Makanya gue bersyukur banget nih, Allah terus kasih tambahan bakat spiritual yang gue nggak nyangka bahwa gue punya ya gitu kan. Ya alhamdulillah Allah tuh nolong luar biasa. Makin kesini gue makin kayak disayang sama Allah. Tadinya kan gue kayak, Allah kemana sih, kok nggak bantuin, Allah tuh gini-gini di setiap perjalanan hidup gue ya yang dari sebelum gue healing itu gue kayak mempertanyakan Allah terus gitu kan. Allah kok aku diginiin, ya Allah kok gini gitu kan. Tapi ya itulah, ada masanya kita nanti akhirnya, oh nih Allah udah bantu gitu. Bantunya tuh di balik layar, men, hebatnya luar biasanya itu. Makanya setiap kali kayak dapat bantuan dari Allah tuh, Eril, gue tuh langsung finger heart ke Eril, Allah, malaikat Nabi Muhammad, finger heart semuanya gue kasih. Itu salah satu cara bersyukurnya, dengan mengaktifkan inner child ya, sisi kekanak-kanakannya kita tuh harus hidup seperti itu, bersyukur. Oke, itu aja ya, Eril, finger heart, sarangnya yo.